Halo, selamat pagi, salam e-sport lover Kompas TV. Masih di Kompas TV, masih menyiarkan nanti ada grand final kalau kita sudah sama-sama saksikan tadi lower bracket di The International 8 ya, Dota 2 Championship 2018. Nanti kita akan menyaksikan babak grand finalnya. Kalau Anda tadi sudah menyaksikan yang seru di lower bracket, pastinya saya masih bersama dua rekan saya, ada co-caster saya Mas Bram dan Mas Melon, shoutcaster kita. Masih semangat ya? Masih pagi. Masih penasaran sebenarnya. Penasaran ya? Nah, kita juga mengingatkan semua sahabat Kompas TV dan e-sportcaster yang e-sport lover maksud saya yang menonton acara ini pagi hari ini. Kompas TV juga membagikan ada 10 paket Steam Wallet, masing-masing senilai 750.000. Caranya gampang. Cukup follow akun Instagram, Facebook, dan Twitternya di @KompasTV, unggah swafoto kalian dengan background layar Kompas TV selama main event Finals Dota 2 The International 2018 yang akan berlangsung di Rogers Arena di Vancouver, Kanada. Nanti ada jawab pertanyaan yang nanti akan kami berikan secara acak dengan mencantumkan hashtag #eSportKompasTV. Pastikan juga akun sosial media sosial Anda tidak terprivate atau tidak digembok. Nanti caranya selfie. Di sini ada beberapa, kalau bisa dilihat di sini ada beberapa hero ya. Di depan saya ini ada beberapa hero-nya Dota 2, Dota 2. Ini nanti kalian selfie di depan layar kaca Kompas TV yang langsung menyorot hero-hero yang ada di meja siaran studio Kompas TV pagi hari ini. Langsung aja kirimkan jawabannya, nanti setelah selfie kamu kan dapat hadiah-hadiah yang menarik selama event ini berlangsung. Nah, kita akan bahas sedikit ya sama shoutcaster sama co-caster kita. Kita ke Bung Melon dulu. Ini Dota 1 ini saya dengar nggak hanya sebagai player, sebagai trainer atau coach gitu, sebagai pengumpul skin begitu, itu punya profesi sendiri ya. Bisa ceritain nggak sih sebenarnya profesi-profesi di luar player itu sendiri justru bisa juga menghasilkan profit buat para individunya masing-masing? Bisa, kalau lebih banyaknya itu lebih ke arah yang kita di dunia entertain ya, hiburan. Dan ketika di e-sport udah mulai diakui di dunia itu, rata-rata orang bisa jadi editor kayak video, maybe jadi mungkin YouTuber, atau mungkin bisa aja dia bikin vlog dan lain-lain, tips and trick dan lain-lain. Banyak sekali yang pinter ngedit video bisa jadi video editor di dalam satu event keseluruhan. Contoh kita ambil TI yang sekarang berlangsung, bahwa editor tuh butuh dong, ya kan? Mungkin di Kompas pasti ada dong editor videonya. Kemudian tukang syutingnya juga, itu banyak sekali, itu bisa masuk di dunia e-sport. Kemudian masuk ke production, kayak misalkan bikin panggung di event tersebut. Kalau lebih ke arah yang menghibur lagi, ada shoutcaster. Shoutcaster itu kayak Bram, Melon gitu. Dan sebenarnya banyak yang mau gitu. Tapi yang perlu diketahui sama publik bahwa shoutcaster ini nggak memakan waktu banyak kok. Event kan jarang nih Senin sampai Jumat, dia Sabtu Minggu. Ya kayak MC, kayak dan lain-lain. Lebih ke arah kayak penyiar radio. Kalau penyiar radio tiap hari nyala nih, tapi kan orangnya ganti-ganti. Nah, seperti itu. Banyak yang bilang bahwa main game itu bikin rusak deh gitu kan. Ternyata di balik itu semua punya kelebihan tersendiri. Maksudnya sekarang bahkan bisa jadi profesi begitu. Ini juga sudah mulai tergambar di Indonesia seperti itu. Sudah mulai tergambar. Di Indonesia sudah tergambar. Justru di Indonesia ini terima kasih buat e-sport ya. Karena dengan adanya e-sport ini merubah pola pikir para gamers. Bahwa mereka itu, contoh lah, kita ambil e-sport adalah lomba. Jadi setiap player bakal berfokus kepada lomba itu untuk menjadi juara. Dan dari situ mereka bakal memanage waktu, kemudian bakal melatih skill yang benar-benar objektif. Kalau hanya sekedar main 24 jam itu tidak menimbulkan jago. Itu mungkin bisa dibantu sama Bram sebagai manajer tim. Bram sebagai manajer tim e-sport juga. Ini awalnya gimana bisa memanage sebuah tim e-sport dan akhirnya itu jadi sebuah profesi begitu? Ya, awalnya mereka punya organisasi sendiri. Memang dari situ mereka punya tim untuk di-manage sendiri sih. Sebenarnya simpelnya organisasi itu punya tim dan mereka mencari manajer untuk mengurus segala urusan tentang tim itu, entah itu jadwal atau urusan dengan sponsor. Ya, paling kurang lebih seperti itu. Oke, ini kita juga ngomongin finalis ya, nanti ada di grand final, ada PSG LGD ya, sama OG. Ya. Dua tim yang tampil di Dota 2
International Dota 2 Championship di Vancouver, Kanada ini. Dari Melon dulu, saya mau flashback timnya PSG LGD ini. Tahu nggak sih sebenarnya sejarahnya mereka terbentuk dua tim nih, PSG LGD dan OG bisa akhirnya jadi e-sportcaster terpandang lah gitu di dunia, dan akhirnya sekarang bisa main di finalnya Dota 2. Nah, kalau untuk dari DPC Point atau dari Dota Pro Circuit, jadi setiap tahun itu Dota ada beberapa minor namanya dan juga major. Minor itu ada standar prize pool, total hadiahnya ada standarnya. Kalau major harus 1 juta. 1 juta apa? 1 juta US dollar. Wow. Tuh minimal, itu minimal. Minimal. Itu minimal segitu. Iya. Karena Boom juga selalu ikut kualifikasi. Kualifikasi. Ya. Jadi di Indonesia juga ada dapat kesempatan, tapi ikut kualifikasi. Dan yang namanya turnamen dunia, kualifikasinya panjang sekali. Ya. Nah, sama kayak LGD yang sekarang, mereka memang tidak terlalu banyak perubahan pemain. Tapi dengan masuknya anak-anak muda dan ada satu yang namanya FY, itu yang paling senior. Dia yang paling legend di TI dan masih belum dapat gelar juara sama sekali. Hitungannya kalau memang ada juara baru ya tim inilah yang mungkin prediksi 80% bakal juara lah LGD. LGD. Kayaknya jagoin LGD. LGD. Bram, saya mau nanya ke kamu nih Bram. Ini sebagai manajer tim e-sport. Ya. Kalau kita ngomongin sport di luar e-sport lah ya, kita olahraga seperti biasa. Apalagi olahraga yang memerlukan kerjasama tim. Ini kalau misalnya saya ambil analogi sepak bola deh. Ya. Kalau ada pergantian pemain gitu, itu kan merubah skema permainan juga. Di sport atau terutama di Dota specifically, itu juga seperti itu nggak sih? Kalau misalnya mereka sudah punya formasi tetap nih, tapi ternyata di tengah jalan atau dirubah, itu bakal merubah skema permainan nggak? Sebagai manajer tim pasti tahu kan? Merubah skema ya lumayan. Memang dicari kondisinya di sini ada fix seperti penyerang ya penyerang. Di bola ada back, penyerang dan kiper. Dan di sini juga ada fix role-nya mereka masing-masing. Jika kita kehilangan penyerang kita harus cari pemain yang juga penyerang gitu. Dan itu ada tipikal masing-masing. Penyerang kan misalnya kita ngomongin Dota nih, striker tuh punya tipikal masing-masing misalnya gitu. Nah, seorang penyerang di Dota 2 ini apa juga punya tipikal? Misalnya dia nyerangnya harus dari sisi ini begitu. Ya, di sini ada role penyerang di sini adalah istilahnya kalau kita bilang adalah core player. Ya. Di sini core player tuh ada 3. Di offlane, di mid lane, sama sebagai carry. Carry itu posisi 1, mid lane itu posisi 2, dan offlaner posisi 3. Nah, tergantung kita kehilangan posisi yang mana nih, baru kita cari yang sesuai dengan posisi tersebut. Gitu. Jadi ya sebenarnya sama ya, punya formasi, punya susunan tim yang harus apalagi kekompakan ya, betul bermain. Nah, Melon juga saya mau nanya nih, kalau kita sih sebenarnya masyarakat umum gitu ya di Indonesia ya, kita ngomong di Indonesia, ngomongin e-sport. Kalau pengen masuk sebagai seorang e-sport player gitu, itu awalnya yang harus kita tekunin apa sih? Kalau untuk player awalnya tentunya kita misalkan di kota tertentu ya, misalkan kita ambil contoh di Malang, dan di Malang itu kita paling tidak harus menemukan 4 orang yang sepemikiran mau nggak berkembang di game ini. Karena kita nggak ngomongin Dota, e-sport itu terlalu luas di Indonesia. Banyak yang kita ambil contoh gagal di Dota tapi sukses di game lain misalnya. Selalu ada seperti itu. Nah, komitmen ini yang mungkin masih sulit ya di Indonesia, bahwa kita tentunya selalu agak sulit mendapatkan izin dari orang tua. Ya, itu kita mau menjelaskan e-sport pun juga orang tua nggak ngerti. Kalau kita jelasin TI misalkan, ini ada $25 juta. Iya itu bukan kamu gitu. Jadi kita juga agak gimana gitu. Tapi untuk semakin kesini, menurut saya pribadi, orang tua bisa mengerti apa yang dilakukan sama anaknya itu gara-gara e-sport. Kita ambil beberapa contoh, beberapa pro player ya, yang sudah cukup terkenal juga maybe di YouTube, dan di setiap game selalu ada artisnya atau influencernya. Dan kita membutuhkan influencer yang memang bisa memberikan dampak positif, terutama ke orang tua. Karena ini kan kita ngomongin game ya, kita ngomongin game. Zaman saya dulu masih kecil pun juga pasti orang tua nggak bakal mau game. Tapi kalau orang tua itu mau kalau berhubungan dengan e-sport. E-sport ini berhubungan dengan teknologi. Semakin berkembangnya teknologi, gamenya pun juga ikut berkembang. Saya juga akan nanya ke Bram nanti. Setelah jeda, kita harus jeda dulu. Kita akan lihat nanti keseruannya di Grand Final. Ada 2 tim yang akan bertemu, ada PSG LGD dan juga OG. Kita akan melihat keseruannya, dan kita juga akan bahas 2 tim ini lebih lanjut setelah jeda.
Ya, e-sport lover masih semangat pagi, masih bareng sama dua co-caster sama shortcaster saya di Grand Final Dota 2 The International Champions 2018. Kita janji tadi akan membahas dua tim di Grand Final yang akan main nanti, yang akan kita saksikan bersama di Rogers Arena di Vancouver, Kanada. Ada PSG LGD dan OG. Saya juga sebelumnya tadi punya pertanyaan sedikit buat Bram nih. Ini bisa jadi sekarang apa shotcaster ya kita sebutnya, atau co-caster atau shotcasternya e-sport Ya. e-sport ini, event-event e-sport. Awalnya gimana sih bisa begitu? Selain jadi manajer juga tadi? Saya sendiri dulu sebagai player Ya, Ya, player. Oh, pastilah harus Ya. pahamin dulu kan. ya. Dan saya punya pengalaman kan sebagai player, saya mempunyai analis gitu. Jadi co-caster lebih ke arah analis in game, bukan secara kayak Mas Melon kan shotcaster, dia lebih ke whole game, dia yang terus bicara tentang game tersebut, tapi saya lebih ke analis. Gitu ya. Jadi awalnya jadi player dulu, terus nganalis, akhirnya jadi co-caster Ya. event-event e-sport ya. Ya. Kalau gitu kita langsung aja analisis dua tim yang akan manggung di finalnya Dota 2 di internasional ini. Ada PSG LGD dari China ya? China. Ada juga OG. Kita bahas PSG LGD dulu. Profil tim ini, strategi mereka di sebelumnya, di pertandingan-pertandingan sebelumnya, sampai akhirnya mereka masuk Grand Final. Dari Melon dulu, bisa lihat strategi mereka gimana sih kalau dilihat? Kalau untuk OG yang paling bahaya, OG itu ada yang unik. Dulu dia jadi pelatih tahun lalu, tahun sekarang dia main. Jadi pelatih tetap jadi player, jadi hitungannya jadi pemain. Iya, latih pemain, terus kemudian jadi pemainnya juga, tapi tetap lolos gitu. Untuk OG dari segi pemain, mereka udah punya hitungannya Topson, itu adalah salah satu pemain mid invoker terbaik, namanya Topson. Dan yang ketiga adalah untuk LGD harus berhati-hati sama offlaner yang dimiliki sama OG. Karena offlanernya ini termasuk ya itu tadi, pelatihnya tadi. Ini adalah offlaner yang mengontrol beberapa gaya permainan yang dimiliki sama OG. Kemudian LGD ketika di upper bracket dia kalah sama OG. Untuk merebut masuk ke grand final dia mesti harus kalah, dan karena kalahnya cuma gara-gara offlaner juga, gara-gara Cep juga. Ini nama pelatihnya ini Cep, nickname-nya. Jadi memang orang yang paling bahaya di OG. Karena dia sebagai pelatih sudah tahu gimana, player sudah tahu gimana. Mungkin antara keempat player OG ini percaya semua dengan apa yang mungkin yang di lead sama, yang dipimpin sama Cep ya. Dari tahun 2017 sampai sekarang pun, dan perubahan pemain OG pun juga memberikan dampak yang luar biasa. Ya. Ana dan Topson menjadi salah satu hero player kunci dari OG, bahwa dua pemain itulah yang membuat OG bisa kadang-kadang comeback. Jadi comeback itu kayak membalikkan keadaan. Dari misalnya sudah terpuruk begitu, udah makan, bisa langsung di upper bracket juga udah terpuruk itu sebenarnya, tapi masih aja menang gitu. Hebat. Dan itu hebatnya OG itu pintar mengambil momen. LGD itu dari awal TI group stage jarang melakukan kesalahan, tapi ketika ada kesalahan yang bisa mengambil itu adalah OG. Seperti itu. Itu tadi keunggulan OG. Kalau PSG LGD LGD mungkin keunggulannya mereka secara tim udah lama, dan mereka sudah memenangkan major sebelum TI ini. Karena lama ini artinya timnya udah established banget gitu ya? Lebih lama dari kondisi tim OG, karena PSG sebenarnya baru dibentuk lagi 6 bulan. Dan OG baru dibentuk itu bulan lalu, karena mereka kehilangan dua player, yang dua playernya itu pindah ke tim Evil Genius. Jadi mereka perlu adaptasi lagi, dan sebenarnya tidak banyak orang berekspektasi bahwa OG bisa sampai ke final. Jadi ya itu sih, LGD punya keunggulan dengan chemistry yang mungkin yang lebih baik. PSG LGD punya chemistry yang baik, OG itu punya strategi yang kayaknya hidden strategi lah kan, kalau bisa kita dibilang ya, dari terpuruk bisa jadi comeback. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, dua tim yang akan bertarung di Grand Final Dota 2 di International 2018 yang akan berlangsung di Rogers Arena di Vancouver, Kanada. Saya akan mengingatkan kamu semua, sahabat Kompas TV, e-sport lover, untuk ikutan quiz yang kita adain. Kompas TV ini bagikan 10 paket Steam Wallet, masing-masing senilai Rp750.000. Caranya gampang, cukup follow akun Instagram, Facebook, dan Twitternya Kompas TV di @KompasTV. Kalau unggah swafoto dengan background layar Kompas TV selama main event ini di final Dota 2 The International 8, dan jawab pertanyaan yang nanti atau sebentar lagi saya akan berikan ya secara acak dengan mencantumkan hashtag eSport Kompas TV, dan pastiin akun kalian semua nggak di lock, nggak di private, di public, jadi kita bisa lihat hasil postingan kamu semua. Pertanyaannya ini selfie, nanti kalian selfie di depan layar Kompas TV selama tayangan ini berlangsung. Pertanyaannya adalah sebutkan nama item, sekali lagi sebutkan nama item yang menjadi piala
dari Dota 2 The International 2018 Championship yang berlangsung di Vancouver, Kanada. Nah, nanti kalau sudah tahu jawabannya, unggah ya semua di akun media sosial Kompas TV, di @KompasTV, di Twitter ataupun Facebook. Sertakan tanda pagar atau hashtag ya, eSport Kompas TV. Saya ulangi pertanyaannya ya, biar nggak bingung. Sebutkan nama item yang menjadi piala dari Dota 2 di International, nanti langsung unggah di akun sosial medianya Kompas TV. Nah, kita langsung bahas lagi sama Bram sama Melon soal dua tim yang akan berlaga nanti di Grand Final. Kita tadi sudah bahas keunggulan masing-masing tim. Kita sekarang bicara prediksi dua tim yang akan bertanding di Grand Final, nanti ada PSG, LGD dan OG. Kira-kira bisa membaca permainan nanti akan berlangsung seperti apa dari Melon dulu? Masih LGD sih, karena LGD itu di upper bracket sebenarnya sebenarnya memang cuma hanya kesandung gitu. Ketika kesandung dan sebuah tim misalkan tidak mungkin berfokus tidak melakukan kesalahan yang sama, karena kan udah pernah ketemu nih OG sama LGD di upper bracket. Hanya satu kali momen kalah, ada satu kali momen kalah, dan LGD juga di pertandingan saat melawan Evil Genesis tadi itu tidak ada yang bisa dibilang melakukan kesalahan. Tidak ada sama sekali, justru malah memanfaatkan kesalahan lawan. Nah, yang ini yang lebih menarik. Jadi antara OG yang biasa memanfaatkan kesalahan lawan, LGD pun juga mulai mencoba seperti hal yang itu. Jadi hitungannya mungkin antara meta atau biasa hero yang mereka pakai. Ini mungkin karena ini best of 5, bisa aja tiap game bakal berbeda-beda. Dan tentunya bakal menggunakan hero-hero yang menurut mereka 2 hero combo udah cukup ya, dipakai terus. 2 hero combo. Hampir setiap TI itu hero-nya selalu itu aja ya, gitu. Betul. Misalkan menang di game yang pertama ya udah diambil lagi di game yang kedua. Jadi mereka memang menggunakan strategi tapi mematangkan strategi yang sudah ada. Setiap TI begitu-gitu aja. Gitu-gitu aja ya. Tanya ke Bram nih soal apa hero yang akan dipakai, lo skin yang akan dipakai. Tadi kata Melon kan gitu-gitu aja, itu bisa dijelasin nggak sebenarnya yang kuat ini buat dipakai, hero-nya apa, skinnya apa, yang biar nanti juga bisa jadi contoh jadi player-player e-sport di Indonesia. Mungkin yang bakal mungkin dipakai adalah Fenge Full Spirit. Di situ kondisinya di main event dan di group stage itu hero masih paling banyak dipakai. Dan mungkin juga Spectre karena itu salah satu favoritnya dari tim OG, Ana. Karena kemarin juga sempat menang karena Spectre-nya dia. Dan kondisinya juga LGD juga favoritin Spectre. Di game 1 tadi dia lawan FLGD, dia pick Spectre. Jadi mungkin salah satu topiknya adalah Fenge Full Spirit juga Spectre sih. Oke. Berarti udah lah ya, nggak usah disaksikan lagi, bakal seru. Yang pasti seru. Kalau Melon tadi kayaknya udah dari awal subjektif. LGD. Kalau dari grup set berasa gitu LGD. Kalau Bram ngejar LGD tetap. LGD. Ya sama ya. 3-0. 3-0. Lebih sadis lagi. Nggak dikasih kendor ya. Nggak dikasih kendor. Oke, sekarang kita udah ngebahas dua tim. Saya akan bahas sedikit soal industri e-sport lagi nih. Selain tadi kita bahas selain player, kita bisa jadi seorang sportcaster, lalu juga shoutcaster gitu ya. Kalau ngomongin uang yang akan dijadikan hadiah, ini nggak main-main di 11 million US dollar, 11 juta US dollar. Tadi sebenarnya kayaknya sama Felix di semifinal udah sedikit dibahas. Kok bisa sih hadiah sebesar ini disuguhkan di Grand Final? Itu dari mana penggalangan dananya dan sponsorshipnya siapa? Boleh nggak dibahas lagi sedikit? Sebenarnya yang menjadi main sponsorship dari event-event e-sport ini, terutama di event Dota 2 ini apa? Sponsor. Dari sponsor tuh lebih ke arah pendukung, kayak misalkan mulai dari perangkat komputernya, kemudian kayak mungkin perangkat venue-venue dan lain. Karena dari pihak Valve sendiri ini adalah salah satu event dari Valve-nya sendiri. Dia tidak menunjukkan bahwa kita punya hadiah ini dari sponsor, enggak. Justru sponsor itu hanya menunggung perangkat-perangkatnya aja. Oh gitu ya? Komputernya aja. Perangkatnya aja. Si Valve ini menyediakan 1, sekian juta US dollar. Hanya menyediakan itu. Kemudian keluarlah yang namanya Battle Pass. Jadi Battle Pass ini digunakan untuk fitur-fitur player yang ada di seluruh dunia itu untuk dapat hadiah, memprediksi siapa yang menang. Habis itu ada fitur-fitur game yang berbeda. Kalau Dota kan 5 lawan 5. Untuk tahun ini ada 3 setiap tim ya. Ada Under Hollow. Jadi itu salah satu mode yang hiburan di Dota. Sebenarnya banyak sekali hiburan di game Dota 2, tapi yang paling seru adalah nunggu waktu TI. Dan belum lagi hadiahnya banyak. Kalau tadi yang udah gua bahas adalah
ketika kita buka kotak nih, jadi ada kayak semacam gacha gitu ya, kayak di time zone tuh kita buka sesuatu, dapat tadi kita nggak tahu, kalau dapat yang misalkan yang rare atau yang ultra rare itu harganya bisa 7 juta. Wow. Dan itu bisa dijual dan kita bisa balik modal. Dan disitulah orang membeli level Battle Pass banyak. Kalau misalkan dia bisa balik modal kan seneng juga gitu. Iya. Bisa aja dia beli level lagi gitu loh, terus balik modal lagi. Jadi seperti itulah. Dan dari situlah komunitasnya senang sekali dengan adanya Battle Pass. Dan 25% dari penjualan Battle Pass dari seluruh dunia dijadikan hadiah. Makanya setiap hari hadiahnya selalu nambah. Itu yang jadi sumbernya. Gitu ya. Meskipun kelihatannya Dota sepi-sepi aja, tapi sultannya masih ada. Gitu ya? Sultannya masih banyak. Kita tadi sudah bahas profil tim nih, Bram sama Melon. Profil timnya PSG LGD dan juga OG. Kita akan bahas sekarang profil-profil pemainnya, individu-individu. Per tim kan ada 5 ya, yang nanti akan main. Kita ke PSG LGD dulu. PSG LGD ini dari China. Bisa dari Bram dulu deh. Bisa dibahas, kita bahas profil per pemain ini yang kamu tahu apa? Yang saya tahu bahwa FY adalah salah satu kapten dari PSG LGD, dan dia juga punya pengalaman yang paling besar di LGD. Dia sebelumnya 6 tahun berada di tim Vici Gaming sebelumnya, dan sekarang dia baru pindah tim ke LGD. Ya, dan itu salah satu sosok kapten yang orang senangi, dan dia punya fitur hero yaitu Rubik, dan itu cukup terkenal di EI dan di Dota. Dan ya FY yang patut dipertimbangkan sih buat tim lawan, karena dia cukup rese sih. Cukup rese. Ini juga yang unik juga adalah Xnova. Dia salah satu player yang bukan China. Dia dari Malaysia. Dari Malaysia? Ya, dia join ke LGD itu baru juga 6 bulan itu tepat mereka gabung. Ya. Oke. Ini yang kita saksikan ini juga profilnya mana nih? LGD ya. LGD ini kita ambil dari akun YouTube-nya Dota 2. Nah, kita sudah bahas tadi per pemain. Yang kalau kita bahas PSG LGD, yang jadi dua-duanya deh, PSG LGD dan OG. Yang jadi kapten siapa? Kapten midfielder ya, bahasanya apa? Midlaner atau yang jadi attacker itu dari Melon deh. Siapa aja kalau di PSG LGD? Cuman satu sih kalau midlaner, yaitu si Somnus ya. Dulu sempat namanya Maybe. Cuman mungkin kalau disebutin gak enak, jadinya dia ganti nick aja gitu. maybe war gitu. Maybe push, kan ini gak enak. Maybe will be push maybe. Berarti dari seorang Dota 2 player ini yang paling punya peran penting itu di midlaner. Itu pengontrol ekonomi yang dimiliki sama tim. Kalau midnya bisa gagal, ya bisa aja gagal semua. Gitu. Karena dua ya benar. Kalau nggak atas bawah yang sukses, midnya jangan. Pokoknya dipilih lah. Mau lane mana yang harus punya ekonomi yang bagus. Ekonomi itu berarti yang ngumpulin funding lah ya. Funding ya. Untuk beli item. Ya. Untuk beli item. Kalau di OG midlaner masih ininya player per playernya OG sekarang. Ada Topson, ada Ana. Kadang tuker-tukeran tergantung hero yang diambil sama OG. Tapi untuk top midnya masih Topson. Berarti mau nggak mau nanti kalau misalnya kita saksikan nanti grand final OG dan PSG LGD, yang jadi kasarnya MVP-nya lah itu rata-rata midliner ya. Jadi rata-rata midliner. Terkadang bisa hero core atau posisi satu ya, dimana yang memang memiliki damage besar untuk memberikan damage ke musuh, itu juga bisa jadi MVP. Tapi agak riskan juga ketika core ini misalkan tumbang di war dan tidak bisa melakukan serangan balik, ini yang sulit. Biasa saling backup kok, kalau posisi satu tidak bisa memberikan damage ya posisi 2. Begitu pula sebaliknya, kalau nggak ada yang bisa memberikan damage ya berarti kalah. Oke. Ngomongin PSG LGD dan OG, PSG LGD dari China dan yang satu dari Europe ya. Region Europe. Ini tidak mengacu ke satu negara kalau Dota 2 ya. Iya. Ini pernah nggak sih ada, atau mungkin ada ya, cuma kita nggak tahu aja, di Dota 2 ini player Indonesia, asal Indonesia yang join sama tim top dunia Dota 2 itu siapa sih? Sempat satu kali waktu itu. Ada In Your Dream yang masuk ke Fnatic. Dan itu ikut bagian ke Major, kalau kita bisa bilang. Ada ISL, ikutan ISL. Kemudian
mungkin ini jadi agak susah juga kalau di luar negeri karena mungkin masih ada juga kan kalau nggak salah posisinya itu masih di Indo dan karena kan mungkin mendadak ya untuk dipanggil gitu. Jadinya Indiotim juga mungkin dari pihak orang tua juga kan kaget juga orang tuanya, jadi jangan dulu nak gitu. Masih ada kesempatan lain dan sekarang dia ikut tim TNC Tiger itu dari Malaysia. Dan dia hampir aja lolos sebenarnya untuk tahun ini, hampir aja lolos. Cuman ya yang namanya Dota kadang-kadang bisa nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba TNC Tiger kalah dan sebenarnya tuh tinggal satu langkah itu, tinggal satu langkah tapi sayangnya tidak lolos. Ngomongin tim OG lagi, ada satu player namanya Johan, ini sudah 3 kali All-Star ya. Johan ini. Hotel. Ini bisa diceritain nggak buat kita e-sport lover Kompas TV, sosok yang pernah 3 kali meraih All-Star di event Dota 2 ini. Jadi Bram dulu deh. Dia memang sosok yang terkenal suka emosional, entah emosional antara marah, sedih dan senang. Memang dan dia terkenal banget di kalangan publiknya Dota. Dia eye catching banget gitu dan dia selalu melakukan hal-hal unik. Dan role dia di Dota dulu support dan sempat jadi core player dan sekarang kembali ke support. Ya. Dan kondisinya banyak drama di TI sekarang, Dota sekarang bahwa adalah yang saya bilang tadi, dia barusan kehilangan 2 playernya ke Evil Genius. Dan kayak transfer gitu. Ya, transfer pemain. Dan disitulah dramanya bahwa teman baiknya yang sebelum ada Dota pun dia bermain sama temannya ini yang pindah ke Evil Genius. Dan dia mungkin dari pandangan publik dia merasa terhianati bahwa dia pindah ke tim Evil Genius. Sekarang ada juga pemain termuda yang ada di tim OG 18 tahun. Ini kayaknya juga 18 tahun tapi penghasilannya udah nggak main. Kita akan tampilkan. Nah ini dia si Ana namanya ya. Kalau Jerax mah udah lumayan tua ya, 26. Ini kalau tipikal Ana mainnya gimana? Ana bisa ke mid, bisa ke carry dan udah beberapa kali major. Ana ini yang paling berpengaruh di OG. Mulai dari memutarbalikkan keadaan dan dimana caranya OG mempertahankan posisi Ana itu yang sangat luar biasa. Jadi menunjukkan bahwa Ana adalah top nomor 1 orang yang harus ditolong di OG. Dan karena muncul Topson, sekarang jadi Topsonnya juga harus dilindungi. Dan kadang-kadang Topson juga harus melindungi Ana. Jadi semuanya memang harus ke Ana. Ana inilah yang karena menurut pemain Dota nih ya, karena ketika ada pemain yang masih muda, dia tuh punya sesuatu hal yang baru di Dota. Kalau misalkan dari pemain yang mungkin sudah veteran ya, lebih ke arah berpengalaman. Tapi kalau yang masih muda itu selalu ada punya yang fresh, sesuatu yang baru pokoknya di game tersebut. Kadang inisiasi yang orang lihatnya kayak nggak biasa, tapi tiba-tiba bisa menghasilkan something dan itu besar gitu. Ya seperti itu. Kayak misalkan bola menggiring dari tengah ke gawang lawan kan nggak mungkin, tapi kan ada aja pemain muda yang mungkin karena stamina. Nah begitu pula di Dota sama. Karena pemikirannya karena itu selalu muncul dari sosok Ana ya. Sosok Ana. Kayak elemen of surprise yang selalu permainan. Oke. Nah, kalau ngomongin masing-masing tim OG dan PSG LGD, kita nanti setelah jeda akan bahas favoritnya Melon siapa di PSG LGD, OG siapa, Bram juga siapa. Kita akan bahas masing-masing favorit playernya di Grand Final Dota 2 The International Championship 2018 di Vancouver, Kanada. Kita jeda dulu, nanti kita bahas setelah jeda. Ada tadi. Nggak, isi dong.